Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pembahasan tentang matrik, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, atau part kedua, yaitu sifat operasi matriks. Oke, yang akan dibahas adalah sifat asosiatif perkalian matrik, kemudian distributif, kemudian perkalian matrik dengan bilangan real dan matrik diagonal, matrik bujur sangkar dan sifat-sifatnya, sifat inverse, dan transpose matriks. Oke, langsung yang pertama. Sifat asosiatif perkalian matrik. Ingat, di perkalian ada sifat yang namanya asosiatif. Nah, untuk matrik juga akan berlaku sifat asosiatif. Nah, bagaimana sifat asosiatif perkalian di matrik? Nah, ini adalah penjelasannya, yaitu kita langsung ambil contoh saja. Misalnya ada matrik A dengan orde atau ukuran 2 kali 3, kemudian matrik B 3 kali 3, dan matrik C 3 kali 2. Maka bagaimana kalau sifat asosiatif itu diterapkan ya? Jadi misalnya A atau matrik A kali B. Nah, ingat bahwa syarat perkalian atau matrik itu bisa dikalikan adalah harus baris ataupun ordenya baris di salah satu matrik sama dengan jumlah kolom atau kolom di matrik A harus sama dengan baris di matrik B. Nah, ini contohnya A kali B ya, saya kasih tanda teman-teman. Oke, jadi ini 2 kali 3, kemudian ini 3 kali 3. Nah, kita harus pastikan bahwa dia bisa dioperasikan atau dikalikan ya. Jadi orde 2 kali 3 untuk matrik A dan 3 kali 3 untuk matrik B. Hasil perkaliannya adalah matrik 2 kali 3 ya. Nah, ini 3 didapat dari mana? Ingat, 1 baris pertama dikali kolom pertama ya. Baris pertama dikali kolom kedua, baris pertama dikali kolom ketiga. Nah, nanti rinciannya hasilnya adalah seperti ini. Dan kita contoh saja, misalnya ini berarti 1 kali 2 gitu ya. 1 kali 2, tentunya nanti bisa breakdown sendiri. Kemudian ditambah berapa? 1 kali 1 ya. Tambah 1 kali 1 ditambah lagi 2 kali 0 ya, 2 kali 0. Nah, ini untuk baris pertama kolom ke 1. Kita lihat hasilnya apakah benar 3. 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 3, 2 kali 0 0. Nanti 2 ditambah 3 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3, dan seterusnya teman-teman. Nanti baris pertama dikali kolom kedua, baris pertama dikali kolom ketiga, maka hasilnya adalah matrik 2 kali 3, yaitu dengan baris pertama 3 5 3 dan baris kedua 5 4 1. Oke, kemudian bagaimana kalau B kalikan C? Apakah memenuhi? Ini 3 kali 3 atau bisa dikalikan? Nah, ini tentu saja bisa 2 kali, kalau seri 3 ya, 3 kali 2. Jangan sampai salah menyebutkan, baris terlebih dahulu kemudian kolom. Jadi ini berarti nanti 2 kali 1 ya, kita cek lagi 2 kali 1 ditambah 1 kali 2, atau boleh pakai ketik ya, ditambah 0 kali 0, 0 kali 0, 2 kali 1 2, ditambah 1 kali 2
2 berarti 4. Ini hasilnya 4. Dan seterusnya sehingga dia menjadi matriks 2 atau 3 kali 2. Nah, kemudian bagaimana kalau dikelompokkan, ya asosiatif mengelompokkan A, B di dalam kurung A kali B kemudian dikali C, maka hasil ini A, B dikalikan matriks C. Nah, ini juga sama, 3 kali 1 ya, 3 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 3 kali 0. Hasilnya berapa? 3 ditambah 10 sama dengan 13. Oke. Kemudian 3 dikali 2, 5 dikali 0, 3 dikali 1. Hasilnya berapa? 6, 9. Oke. 9. Oke, berarti ini oke. Jadi A, B yang dikurung dikalikan C, nanti hasilnya 13, 9, 13, 11 atau orde 2 kali 2. Dan A kali dalam kurung B, C, yaitu A-nya 112, kemudian 210 dikalikan BC-nya hasil dari ini 4453, juga akan berlaku 1 kali 4, 1 kali 5, 2 kali 2, berapa? 4, tambahkan 5, 9, tambahkan 4, 13. Nah, hasilnya adalah sama. Jadi, dalam kurung A kali B, itu jika dikalikan C, maka hasilnya A dikali BC. Nah, inilah yang kita sebut nanti sifat asosiatif. Jadi, akan sama hasilnya antara AB dikali C dengan A dikali BC. Jelas ya, teman-teman? Ingat, kita berpatokan pada syarat bahwa dua matriks itu bisa dikalikan. Syaratnya jumlah kolom dan jumlah baris harus sama. Kalau tidak, berarti tidak bisa. Jangan sampai salah. Oke, jadi jika matriks A atau berukuran matriks A tersebut M kali N, kemudian matriks B berukuran N kali K, dan matriks C berukuran K kali Q, nah maka nanti akan berlaku sifat asosiatif. AB dikali C sama dengan A kali BC. Dengan berlakunya sifat asosiatif pada perkalian matriks tersebut, baik AB kali C maupun A kali BC, maka dapat dinyatakan dengan ABC saja. Jadi nanti kita bisa menuliskan ataupun menyederhanakan atau sama saja hasilnya dengan kita mengalihkan ABC. Yes? Oke, jadi asosiatif seperti ini teman-teman. Ketika kita kelompokkan AB kemudian dikali C, itu akan sama dengan A dikali B kali C. Oke, mudah-mudahan jelas. Yang kedua, kita masuk ke sifat distributif. Sifat distributif misalnya ini ada 3 matriks juga. Ini matriks 2 kali 3. Ini matriks 3 kali 1. Nah, ini bisa dioperasikan, jelas bisa karena ini sama. Ya. Kemudian C berapa? 3 juga kali 1. Ordenya ya. Maka kalau nanti kita mau operasikan B tambah C, B tambah C, berarti hasilnya 0, 2, 3. Ingat, ditambahkan berarti hanya 1 ditambah min 1 hasilnya 0, 2 ditambah 0 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ini B tambah C, kemudian kita distributifkan A dikali B tambah C. Hanya kita masukkan 1, 1, 0, 1, 2, 1. Apakah bisa dikalikan? Ini 2 kali 3 dan ini 3 kali 1. Apakah bisa? Iya, bisa karena jumlah
kolom di matrik pertama sama dengan jumlah baris di matrik kedua. Maka 1 kali 0, 1 kali 2, dan 0 kali 3 itu hasilnya 2, dan 1 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, dan 1 kali 3, 3, hasilnya 7. Maka A dikali B plus C itu hasilnya matrik 2 kali 1. Nah, kita buktikan jika dengan A kali B ini sudah dioperasikan, hasilnya 3, 6 atau matrik 2 kali 1 ya. Kemudian A kali C nya hasilnya 2 kali 1 ya. Sehingga AB tambah AC akan sama dengan 27. Apakah sama? Iya, sama. Jadi kalau matrik A dikalikan matrik B plus C itu akan sama dengan matrik AB dikali atau ditambah matrik AC. Jadi kalau didistribusikan ya, AB plus C, A kali B ya, kemudian A kali C, itu hasilnya akan sama. Maka di matrik atau di perkalian matrik akan berlaku sifat distributif, tentu saja dengan syarat bagaimana sebuah atau dua buah matrik itu bisa dikalikan. Mudah-mudahan jelas. Ini contoh yang kedua. Ada matrik P, Q, dan R. Ini 2 kali 3 ya. Kemudian matrik Q juga 2 kali 3, dan R adalah 3 kali 1. Bagaimana kalau P plus Q? P plus Q hasilnya 1, 1, 2, berarti 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1, 1, 2, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 2, 4, 0 tambah 1, 1. Ini adalah hasil dari matrik P ditambah Q. Dan kemudian kalau kita distribusikan P ditambah Q, kemudian dikalikan R, berarti kita masukkan R-nya matrik 3 kali 1, dia akan jadi 3 kali 1 kali 1, kemudian 1 kali 0, dan 2 kali min 1. 1 kali 1, 1, ditambah 1 kali 0, 0, ditambah 2 kali 1, min 2, berarti 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Dan baris keduanya adalah 0. Ini hasilnya untuk P atau matrik P ditambah Q, kemudian dikalikan R. Nah, berikutnya yang PR. P dikalikan R, kita udah tahu dapat PR berarti ini 0, 1, 1 ya, orde 2 kali 3 dikali R-nya adalah 1, 0, 1 atau orde 3 kali 1. Apakah bisa? Ya, bisa. Karena ini 2 kali 3, kemudian ini 3 kali 1. Jadi bisa kita operasikan, bisa kita kalikan. 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali min 1, hasilnya adalah min 1. Kemudian yang kedua 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0, dan 0 kali min 1 sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 1. Dan Q kali R, hasilnya juga 0, 1. Setelah dioperasikan, maka kita bisa lihat nih, PR ditambahkan QR, PR hasilnya min 1, min 1 atau orde 2 kali 1 ditambah QR-nya adalah 01 sama 2 kali min 1. Maka kalau dijumlahkan adalah min 1, 0 atau matrik 2 kali 1. Apakah sama? Ternyata ini adalah sama. Jadi untuk P ditambah Q dikalikan R, maka kalau didistributifkan atau didistribusikan akan menjadi R kali P, R kali Q, atau P kali R
Q kali R, maka hasilnya sama. Ini contoh 2 dan contoh 1 adalah contoh perkalian matrik atau dengan sifat distributif. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke berikutnya. Kesimpulannya adalah jika matrik A dengan orde M kali N, kemudian matrik B dan C dengan orde N kali K, maka akan jika diproses dengan sifat distributif, A kali B plus C akan sama dengan AB ditambah AC. Yang kedua, jika matrik P dan Q adalah P kali S dan matrik R adalah N kali K, maka P plus Q R sama dengan PR plus PS. Ini adalah sifat distributif untuk perkalian matrik. Oke, lanjut. Sifat perkalian matrik dengan bilangan real dan matrik diagonal. Teman-teman nanti bisa lihat lagi di jenis-jenis matrik, apa itu matrik diagonal ya. Jadi matrik diagonal adalah matrik yang, atau kita jelaskan tentang perkalian matrik dengan bilangan real ya. Di kiri atau di kanan adalah mengalihkan setiap unsur matrik dengan bilangan real tersebut. Dapat dilihat nanti bahwa hal ini ekivalen ya, ekivalen berarti sama dengan mengalihkan matrik tersebut dengan suatu matrik diagonal di kiri atau di kanan. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Misalnya adalah matrik A dengan orde 3 kali 2, kemudian matrik C dengan orde 3 kali 3, dan matrik diagonal 2 kali 2, dan bilangan real C sama dengan 3 ya. Bilangan real ingat C sama dengan 3. Jadi kalau nanti pertanyaannya C kali A atau bilangan real C dikalikan matrik A, maka akan sama dengan A kali C ya. Ini hasil perkaliannya, prosesnya, kemudian ini hasilnya setelah diproses. 3 kali 1 3, 3 kali 1 sama dengan 3. Kalau yang berikutnya C atau matrik C dikalikan matrik A. Kalau ini adalah C kecil bilangan real, kalau ini adalah untuk matriknya. Jadi 3 matrik C dikalikan matrik A sama dengan orde berapa ya? 3 kali 2 ya. Bisa dikalikan? Iya, jelas bisa dikalikan. Kemudian AD atau matrik A dikali matrik D, ini bisa dikalikan karena ini 3 kali 2, ini 2 kali 2, maka otomatis bisa diproses, bisa dioperasikan. Hasilnya ini adalah 3 kali 2. Kita bisa jelaskan pada contoh di atas atau yang tadi saya jelaskan, matrik A berukuran 3 kali 2. Kemudian matrik diagonal C berukuran 3 kali 3. Maksudnya yang ini ya. Dan atau dengan unsur diagonal 3. Unsur diagonal 3 itu yang ini ya. Unsur diagonal 3 ya. Dan matrik diagonal D berukuran 2 kali 2 dengan unsur diagonal 3. Memenuhi CA sama dengan AD dan bilangan real C kali matrik A sama dengan matrik A kali bilangan real C dengan C sama dengan 3. Nah, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, saya rasa nggak ada yang nggak jelas ya, semuanya bisa dicerna untuk penjelasan perkalian matrik dengan bilangan real dan matrik diagonal ya. Kemudian ini contoh yang kedua, contoh 1, 2, 3B. Kalau nanti ada matrik B, ini berarti orde 2 kali 3 ya, matrik B nya.
Kemudian ada matrik diagonal dengan unsur diagonalnya adalah 2 akar 3 ya. Kemudian ada matrik diagonal F dengan unsur 2 pangkat 3 juga atau 2 akar 3 dan bilangan real D sama dengan 2 akar 3 juga, maka nanti akan dapat diperoleh bahwa D kali matrik B itu sama dengan matrik B dikali D atau bilangan real. Maka jika diproses adalah seperti ini, hasilnya adalah ini. Kemudian kalau bagaimana jika dioperasikan matrik F dikali matrik B, hasilnya ini matrik F ini, kemudian matrik B ini, hasilnya adalah ini. Kalau disederhanakan 2 akar 3B. Jelas? Oke, kemudian B dikali E, ya, ini matrik B, ini matrik E, kemudian oke, teman-teman, ini ada revisi ya, jadi ini bukan CB tapi ini adalah DB. Nanti sesuaikan sendiri, ini adalah B D dan dengan D gitu maksudnya ya, sama dengan 2 akar 3 ya. Jadi pada contoh 1, 2, 3B, matrik B berukuran 2 kali 3, matrik diagonal E berukuran 3 kali 3 dengan unsur diagonal 2 kali 3 ini, ingat unsur diagonal 2 akar 3 ya. Kemudian memenuhi FB atau matrik F dan matrik B atau kali B sama dengan matrik B kali E sama dengan bilangan real D kali B yang ini sama dengan juga bilangan atau matrik B dikali D ini ya. Jadi ini akan memenuhi ini dengan bilangan real D nya sama dengan 2 akar 3. Sesungguhnya dari contoh yang nomor pertama atau 1, 2, 3A dan contoh 1, 2, 3B berlaku secara umum yang dinyatakan oleh dalil 1, 2, 3 berikut. Jadi ini adalah landasannya. Kita bisa katakan bahwa CA sama dengan atau matrik C kali A sama dengan matrik A kali matrik D dan sama dengan bilangan real dikalikan matrik A. Jadi ketentuannya, jika A matriks M kali N, C bilangan real, kemudian C matrik diagonal M kali M yang unsur diagonalnya C, dan D matrik diagonal N kali N yang unsur diagonalnya C, maka C kali A sama dengan A kali D sama dengan C kali A. Jadi untuk dua contoh ini adalah tentang sifat perkalian matrik dengan bilangan real dan matrik diagonal. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya tentang matrik bujur sangkar dan sifat-sifatnya. Kita tahu di jenis matrik ada yang disebut matrik bujur sangkar. Oke, poin pertama saya bisa jelaskan, karena matrik bujur sangkar juga adalah matrik, maka semua sifat operasi matrik, artinya misalnya asosiatif ataupun distributif yang barusan di atas kita jelaskan, akan berlaku juga untuk matrik bujur sangkar. Teman-teman bisa lihat misalnya himpunan matrik bujur sangkar yang ordernya misalnya M. Pada himpunan matrik, perkalian matrik adalah suatu operasi biner ya. Ini misalnya yang bujur sangkar ya, 10 10 gitu ya, atau 1001 atau yang lainnya. Unsur satuan adalah matrik satuan. Kita di depan juga ada istilah jenis-jenis matrik adalah matrik satuan atau yang kita sebut bisa sebut juga adalah matrik identitas ya, yang ordernya M, atau notasinya kita bisa menuliskan IM, unsur inverse mungkin ada. Apa itu inverse? Inverse adalah kebalikan. Jadi kalau nanti misalnya ada matrik A, apakah ada inverse dari A? Nah, maka nanti kita akan bisa cari.
Oke, definisi yang pertama atau definisi untuk pembahasan ini adalah inverse suatu matrik atau kebalikan suatu matrik bujur sangkar A. Jadi nanti kita notasikan A-1 ya. Dengan ordernya M adalah matrik bujur sangkar matrik inverse A ya, matrik inverse A yang memenuhi A dikali matrik inverse A sama dengan A atau matrik inverse A dikalikan matrik A, maka sama dengan dia akan menjadi matrik identitas dengan order M ya, atau kita tuliskan notasinya I misalnya M. Matrik satuan atau identitas berorder M. Jadi kenapa hanya 1 M nulisnya bukan M kali N dan seterusnya, karena dia mempunyai atau kita sebut matrik bujur sangkar. Jadi kalau nanti ordernya 2 kali 2 ya dia atau di sini misalnya M-nya tulis 2, berarti dia matrik identitas yang ordernya 2 gitu ya. Oke, dari definisi tersebut jelas bahwa inverse dari matrik A gitu ya adalah matrik A itu sendiri. Jadi kalau A inverse atau matrik inverse A kemudian diinverskan lagi, maka dia adalah sama dengan matrik A. Inverse matrik adalah tunggal karena andaikan ada dua inverse misalnya P dan Q, maka matrik A dikali P itu sama dengan matrik Q dikalikan A, maka sama dengan matrik identitas atau matrik satuan. Ingat teman-teman ya, matrik satuan itu adalah matrik identitas atau disebut juga matrik identitas. Dan matrik A dikalikan Q sama dengan matrik Q kalikan A yang akan menjadi atau sama dengan juga matrik identitas. Kemudian menurut definisi di atas, ini apa? Berarti yang asosiatif ya. P matrik P dikalikan A kali I sama dengan matrik PA dikalikan I, sehingga matrik P dikalikan I sama dengan matrik I dikalikan Q. Jadi P sama dengan Q, sehingga inverse adalah tunggal. Nah, ini tentang penjelasan matrik bujur sangkar dan sifat-sifatnya. Kita tahu matrik bujur sangkar berarti sifatnya ordernya pasti sama antara baris dan kolom ya. Jadi kita bisa simbolkan M saja. Jadi kalau ada matrik identitas 1M atau I2 berarti dia matrik identitas yang berorder 2. Misalnya I4 matrik identitas yang berorder 4 dan seterusnya. Ini contohnya. Jika ada pertanyaan misalnya tentukan inverse atau kebalikan dari matrik A yang isinya adalah 1002 atau kita sebut ukuran 2 kali 2. Nanti maka teman-teman bisa menyelesaikan atau kita bisa menyelesaikan agar A memiliki inverse. Nanti pertanyaannya tadi ya, tentukan misalnya contohnya seperti ini, tentukan inverse matrik A gitu. Penyelesaiannya agar A memiliki inverse atau kebalikan, maka A kali A inverse atau inverse A sama dengan A inverse atau matrik inverse A dikalikan A. Teman-teman bisa menyebutkannya. Ingat bahwa ini adalah notasi daripada inverse. Jadi matrik A dikalikan inverse atau matrik inverse A sama dengan matrik inverse A dikalikan A yang hasilnya adalah sama dengan matrik identitas dengan order 2. Nah, ini kita baca adalah matrik identitas dengan order 2 ya. Maka harus dipenuhi. Nah, maka nanti kita bisa tuliskan matrik inverse A, misalkan kita variabelkan dulu menjadi P, Q, R, S. Maka ingat ini pertanyaannya adalah tentukan inverse matrik dari A ya, inverse matrik A gitu. Jadi kita nanti akan mengumpamakan atau memvariabelkan matrik atau inverse matrik inverse A-nya misalnya P, Q, R, S. Maka kan kita tadi udah tahu rumusnya A kali inverse A atau matrik A kali matrik inverse A nanti akan sama dengan matrik identitas dengan order 2. Maka kita masukkan A-nya adalah ini. Kemudian inverse A-nya adalah PQRS sama dengan
Nah, ini 1001 adalah matrik identitas dengan orde 2. Jadi ini ketetapan ya teman-teman. Ketetapan. Jadi kalau kita mau mencari matrik, mau mencari inverse dari suatu matrik, maka kita harus memasukkan rumus seperti ini. Ingat, ini untuk yang di matrik bujur sangkar ya. Jadi kita operasikan nanti supaya lebih jelas. Berarti kan ini min 1 kalikan P, 0 kalikan R ya. Kita, atau saya tuliskan misalnya ini berarti min 1, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, tapi uraiannya adalah ini misalnya. Min 1 dikali P ditambah apa lagi? 0 kalikan R. Nah, ini untuk baris pertama. Kolom pertama kemudian min 1 dikali Q ditambah 0 dikalikan S. 0 dikalikan S. Ini baris kedua. 0 dikalikan P ya. 0 dikalikan P ditambah 2 kalikan R, 2 kalikan R, kemudian 0 kalikan Q, 0 kalikan Q, ditambah berapa? 2 kalikan S, 2 kalikan S. Nah, kalau kita selesaikan, min 1 kalikan P berarti min P ya. Berarti ditambahkan 0 kalikan R berarti 0. Berarti ini adalah min 1. Ini hasilnya min P. Kemudian min 1 kalikan Q berarti min Q ditambah 0 kalikan S berarti hasilnya min Q ya, ini ya. Kemudian 2R itu dari mana? 0 dikalikan P berarti 0 ditambah 2R berarti hanya sisa 2R atau angka 2R. Yang berikutnya 0 kali Q 0 ditambah ini berapa? 2S, ini adalah 2S. Nah, maka hasil sementara matrik A dikali inverse matrik A atau A inverse, matrik A inverse adalah ini, yang sama dengannya adalah matrik identitas dengan orde 2 ya, ingat. Kemudian yang memberikan P sama dengan min 1. Nah, min 1 pertanyaannya dari mana min 1? Nah, teman-teman nanti silakan masukkan, artinya matrik A ini dikalikan matrik inverse matrik A itu hasilnya ini, matrik identitas dengan orde 2. Maka PQRS-nya ini berapa supaya matrik A dikalikan inverse matrik ini yang isinya PQRS ini hasilnya adalah ini. Nah, maka kita bisa dapatkan P sama dengan min 1. Jadi P ini itu min 1. Nah, nanti kita buktikan kenapa bukan 1 ya. Kemudian Q ini adalah 0, kemudian 2R ini adalah 0, berarti 2R sama dengan 0, 2 kali atau R nya itu sama dengan 0, dan 2S sama dengan 1, S nya sama dengan setengah. Jadi teman-teman nanti ngeceknya kayak gini, min 1 matrik A ya, matrik A yaitu berarti min 1 dikali P. P nya kita misalkan kan tadi dapatnya kan min 1 ya, berarti min 1 kali min 1. Nah gitu. Kemudian ditambah ya, min 1 kali min 1 kemudian 0 dikalikan R ya, min 1 kali min 1, P nya kita min 1, kemudian 0 dikalikan R, R nya adalah 0,
0 kalikan R gitu ya. Kemudian ini tambah ya, ini tambah. Garis keduanya min 1 dikalikan Ki ya, min 1 kalikan Ki 0, min 1 kalikan Ki ditambah 0 kalikan S ya, 0 kalikan setengah ya, S nya setengah kan. Kemudian 0 dikalikan P ya, 0 kalikan P ditambah 2 kalikan R, 2 dikalikan R. R nya berapa? Ini P nya kan langsung ya min 1 ya, sorry. Ini Q nya berapa tadi? 0 ya, ini Q nya 0, sorry. Kan kayak gitu kita udah dapatkan angkanya kan, atau dimisalkan R nya tadi berapa? 0 juga. Ini P nya min 1, sorry, ini P nya min 1, ininya R itu 0. Kemudian 0 kali Q berarti 0 dikali 0 ditambah 2 kalikan S nya berapa? Setengah. 2 kalikan setengah. Maka kalau kita jumlahkan min 1 kali min 1 akan jadi plus ditambah 0 kali 0, 0. Berarti ini hasilnya adalah 1 ini. Ya. Kemudian ini min 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali setengah berarti 0. Ini hasilnya 0. Yang kedua 0 kali min 1 berarti 0 ditambah ini berapa? 0 dikali min 1. Kemudian ini 2 dikalikan R. 2 kalikan 0 berarti 0. Berarti ini adalah 0. Kemudian yang berikutnya 0 kali 0, 0 ditambah 2 kali setengah. Berapa? 2, S-nya adalah setengah. Ya. 2 kali 1 dibagi 2. Ini kan berarti sama dengan berapa? 1. Nah, ini dia 1. Maka cocok. P-nya adalah min 1, Q-nya adalah 0, R-nya adalah 0, dan S-nya adalah setengah. Maka nanti matrik identitasnya adalah ketemu. Atau variabel PQRS atau elemen daripada matrik inverse A itu sama dengan P-nya min 1, Q-nya 0, R-nya 0, dan S-nya sama dengan setengah. Kira-kira mencarinya seperti itu teman-teman. Ya, kemarin kita sempat kecok ini dari mana ya, kemudian kenapa ini min 1, maka sekarang udah jelas, benar-benar udah jelas ya. Oke, berikutnya juga yang kedua nanti kita kalikan kalau matrik A atau inverse A dikalikan matrik A sama dengan matrik identitas dengan order 2, maka divariabelkan juga karena tadi PQRS berarti PQRS kali min 1 yang matrik A-nya, maka hasilnya adalah sama ya, hasilnya sama atau perhitungannya sama, ini tinggal dikalikan, maka min P, min Q, 2R, 2S, maka P-nya min 1, Q-nya 0, 2R-nya 0, R-nya 0, dan S-nya adalah setengah. Jadi diperoleh inverse A yaitu min 1, 0, 0, dan setengah. Nah, jadi matrik A mempunyai inverse matrik A-nya adalah min 1, 0, 0, dan setengah. Oke, itu untuk mencari inverse matrik. Kalau yang ditanyakan ini contohnya adalah matrik A. Jadi inverse itu apa tadi? Kebalikannya. Oke. Tidak semua matrik bujur sangkar mempunyai inverse. Hal ini akan ditunjukkan dalam contoh di bawah. Nah, teman-teman nanti
bisa juga dalam suatu soal ataupun nanti kondisi ya, bahwa sebuah matrik bujur sangkar itu belum tentu mempunyai inverse. Maka kita nanti bisa cari juga. Nah, nanti patokannya adalah, atau kita ambil contoh dulu yang kedua. Ini adalah contoh yang tidak mempunyai inverse. Apa namanya? Tanda-tandanya. Ya, nanti kita bisa cari dulu. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan inverse matriks B. Nah, matriks B-nya adalah sama, ini order 2 juga, 1, 1, min 1, min 1. Jika ada, ya ini pertanyaannya, jika ada. Kalau memang tidak ada, berarti ya nanti kita akan ketemukan atau kita buktikan. Tadi kan yang ini adalah apakah kita cari atau kita cari tentukan inverse matrik A-nya. Apakah bisa atau apakah ada atau tidak ada. Nah, ini adalah contoh yang kita cari, kemudian nanti hasilnya adalah beda atau tidak mempunyai inverse. Penyelesaiannya, andaikan B mempunyai inverse, yaitu matrik inverse atau inverse matrik B ya, atau kebalikan dari matrik B, P tier S sama sebenarnya, cuman kalau tadi A sekarang B, maka B matrik B dikali matrik inverse B akan dikalikan, ini hasilnya. Nah, ini P tambah R itu dari mana? 1 kali P ditambah 1 kali R ya, jadi P tambah R. Q tambah S itu dari mana? 1 kali Q ditambah 1 kali S, maka sama dengan matrik identitas dengan order 2 ya. Nah, dari yang sudah ditemukan ini, misalnya ini yang menghasilkan 4 persamaan, yaitu nanti P tambah R, ini ya, P tambah R sama dengan berapa? Sama dengan 1 misalnya. Nah, ini juga nanti sama ya, kita nanti langsung masukkan saja. Kalau nanti P tambah R nya misalnya 1, kemudian min P min R itu 0, kemudian Q tambahkan S sama dengan 0, dan min Q min S sama dengan 1. Jika persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, 1 dan 2 ya, ini berarti P tambah R sama dengan 1. Yang kedua min P kali min R sama dengan 0, ditambahkan 1 tambah 0 1, R atau plus R ditambah min R sama dengan 0, atau min atau P ditambahkan min P berarti sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 1. Apakah salah? Ya, jelas salah. Berarti menghasilkan pertentangan. Nah, ini yang kita sebut nanti. Pertentangan ini diakibatkan karena pengandaian bahwa B mempunyai inverse. Jadi, pengandaian bahwa B mempunyai inverse adalah salah. Nah, nanti jika hasilnya misalnya teman-teman nyari sebuah inverse, tapi kalau tambahkan persamaannya dia tidak sesuai, maka matrik tersebut atau matrik B tersebut tidak mempunyai inverse. Yang benar adalah B tidak mempunyai inverse ya, karena tidak 0 sama dengan 1. Apakah benar? Ya salah ya. 0 ya bukan sama dengan 1 gitu. Maka matrik yang tidak memiliki inverse disebut matrik singular, yang definisi lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman digarisbawahi, nanti ada matrik yang kita sebut matrik singular, di mana matrik singular adalah matrik yang tidak memiliki inverse. Jadi kalau ada sebuah matrik kemudian kita cari inverse-nya kemudian tidak punya atau tidak sesuai, tidak ditemukan atau tidak ada, maka kita sebut adalah matrik singular. Nah, ini keterangannya. Matrik bujur sangkar yang tidak punya inverse disebut matrik singular. Ya, teman-teman cek lagi ya. Kemudian matrik bujur sangkar yang bukan matrik singular atau yang mempunyai inverse disebut matrik tak singular. Jelas ya. Jadi matrik A pada contoh 126 adalah matrik tak singular karena dia mempunyai
inverse, dan matrik B pada contoh 127 adalah matrik singular karena dia tidak mempunyai inverse. Nanti cara menghitungnya seperti itu. Apakah sebuah matrik itu mempunyai inverse kebalikan atau tidak. Yang punya kita sebut matrik tak singular, yang tidak punya inverse kita sebut matrik singular. Jelas ya teman-teman? Oke. Lanjut. Ini untuk mengetahui inverse atau adanya, tidak ada atau adanya inverse. Di SMA atau di SMK teman-teman sudah mengenal misalnya determinan matrik 2x2, yaitu untuk matrik A misalnya A, B, C, D, maka det A atau determinan daripada matrik A adalah AD dikurangi BC, ya. A kali D dikurangi B kali C. Ini adalah rumus. Untuk contoh 126 yang di atas tadi, det A, determinan A-nya kalau kita kalikan adalah min 1 kali 2 dikurangi 0 kali 0. Berarti yang mana nih teman? Untuk yang soal A, 1,0. Berarti ini, min 1 kali 2 dikurangi 0 kali 0. Gitu ya. Nah, min 1 kali 2 dikurangi 0 kali 0. Sama dengan min 2. Nah, min 2 tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan contoh 127 yang B, determinannya adalah 1 kali min 1 dikurangi 1 kali min 1, maka sama dengan 0. Jadi tampaknya ada kaitan antara kenolan determinan matrik dengan kesingularannya. Jadi masih berlanjut tentang matrik singular dan matrik tak singular. Keterkaitan antara kenolan determinan matrik dengan kesingularan dinyatakan pada dalil 126 berikut. Jadi kalau matrik A disebut tak singular, ya. Tak singular itu berarti apa tadi? Mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini. Determinan A-nya tidak sama dengan 0 karena dia hasilnya adalah min 2. Jadi nanti kita bisa ketahui juga dari determinannya apakah matrik itu singular ataupun tak singular. Nah, ini pembuktiannya aja sih teman-teman. Ya, ini pembuktiannya aja. Jadi matrik A dikatakan tak singular atau mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0, tapi kalau sama dengan 0 berarti dia masuk ke matrik singular. Jadi kalau ini misalnya untuk matrik 2x2 diketahui A tak singular, maka harus dibuktikan bahwa determinan daripada A tidak sama dengan 0. Jadi andaikan A punya inverse, akan kita nyatakan matrik inverse dalam unsur-unsur dari A, yaitu A, B, C, dan D. Misalkan inverse A sama dengan P kir S, maka P kir S memenuhi. Ini operasinya yang memberikan 4 persamaan, yaitu AP ditambah BR sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua CP tambah DR sama dengan 0. Persamaan 3 AK tambah BS sama dengan 0. Persamaan 4 CQ tambah DS sama dengan 1. Nanti dari persamaan pertama dikalikan dengan C menghasilkan CAP plus CBR sama dengan C. Ya, ini ya kelanjutannya. Kemudian persamaan 2 dikalikan dengan A menjadi ACP plus ADR sama dengan 0, sehingga diperoleh R sama dengan min C dibagi AD min BC. Kemudian P sama dengan D dibagi AD min BC. Dari persamaan 3 dan 4 kita peroleh S-nya sama dengan A dibagi AD min BC dan Q-nya min B dibagi AD min BC, sehingga determinan sehingga matrik inverse A itu akan sama dengan, kalau dirumuskan, 1 dibagi AD min BC, yaitu dari
determinan tadi ya, atau dari perkaliannya ini dikalikan dengan matrik D min B min C dan A. Karena inverse ini ada, ya, karena inverse ini ada, maka haruslah AD min BC tidak sama dengan 0. Ingat bahwa jika determinannya itu tidak sama dengan 0, dia mempunyai inverse. Nah, gitu ya. Nah, ini juga determinan A tidak sama dengan 0. Kalau yang tadi dihitung di contoh 126 adalah min 2, ya, maka bukan 0, maka itu adalah terbukti, ya. Nah, yang bawahnya adalah sebaliknya, teman-teman. Ini adalah sebaliknya. Diketahui misalnya det A tidak sama dengan 0, maka harus dibuktikan A tak singular. Ingat, kalau yang ada inverse-nya dia kita sebut tak singular, ya. Kalau ada inverse-nya kita sebut tak singular, atau nanti det A-nya tidak sama dengan 0. Andaikan AD min BC tidak sama dengan 0 atau det A tidak sama dengan 0, maka matrik P sama dengan 1 per AD min BC dikalikan matrik D min B min C min A. Memenuhi A kali P, atau matrik A dikalikan P sama dengan PA, sama dengan matrik identitas order 2. Jadi A mempunyai inverse yakni P. Berarti A tak singular. Terbukti juga. Dari dalil 126 juga dapat disebutkan bahwa untuk setiap matrik A, jika determinan A-nya sama dengan AD min BC sama dengan 0, maka A tidak mempunyai inverse. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan contoh soal. Ini contohnya, periksa apakah matrik P mempunyai atau punya inverse atau tidak. Jika ada persoalan ataupun soal seperti ini, nanti kita boleh cek atau periksa determinannya dulu. Determinan P 2 dikali 1, ingat ini ya, 2 kali 1 dikurangi min 2 kali min 1 sama dengan 0. 2 kali 1 2 dikurangi min 2 tambah 1 berarti dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi karena determinan P-nya sama dengan 0, maka P tidak mempunyai inverse. Jadi cepat ya teman, jika dicari determinannya itu sudah sama dengan 0, maka dia tidak mempunyai inverse atau kita sebut matrik singular, ya. Matrik apa sajakah yang inverse-nya di dirinya sendiri? Matrik yang inverse-nya di dirinya sendiri adalah matrik yang memenuhi A sama dengan inverse A, atau A kali A sama dengan matrik identitas. Ini contoh lagi, cari matrik A yang berukuran 2 kali 2 yang memenuhi A kali A sama dengan matrik identitas, yakni A merupakan inverse dari dirinya sendiri. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat caranya hampir sama ya. Ini caranya hampir sama. Oke, kita langsung ke sifat-sifat inverse. Sudah dibahas bahwa inverse suatu matrik bujur sangkar adalah tunggal. Begitu pula inverse dari suatu matrik yang inverse-nya matrik itu sendiri. Kita sekarang akan bahas sifat-sifat inverse lainnya. Ya. Misalnya ada matrik A dengan order 2 kali 2 dan B ordernya juga 2 kali 2. Apa kita sebut matrik bujur sangkar. Tentukan misalnya A dikali B. Yang kedua B, tentukan inverse A. C, tentukan inverse B. Nah, D, tentukan inverse B dan dikali inverse A, dan E, tentukan matrik A kali B diinverskan atau inverse dari matrik A kali B. Maka kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Pertanyaan ke A, matrik A kali B ini tinggal dikalikan ya, karena ordernya sama, bisa 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2 berarti 4. 1 kali 1 1
2 kali min 2 berarti min 4. 1 ditambahkan min 4 sama dengan min 3. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah min 1 kali 1 sama dengan min 1. 4 yang min 1 3. 2 kali 1 2, min 1 kali min 2 sama dengan 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini yang pertama. Kemudian tentukan inverse dari A. Misalnya A inverse-nya kita umpamakan, kita variabelkan jadi PQRS. PQRS dan S dicari dari persamaan A kali A min 1 sama dengan 1. Seperti contoh soal yang tadi di 126 ya. Teman-teman tinggal dicari dulu. Nah, ini juga sama caranya. 1 ini berarti matrik A, ini matrik inverse-nya, ini hasilnya, kemudian ini adalah determinan dengan orde 2-nya atau matrik identitas ya, matrik identitas dengan orde 2 memberikan 4 persamaan. Berarti ini persamaannya ini. Maka berapa tuh P tambah 2R-nya? P tambah 2R kita bisa umpamakan 1, berarti kan ya, karena kan ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, berarti P tambah 2R sama dengan 1, 2P min R sama dengan 0, 2P min R sama dengan 0, Q plus 2S sama dengan 0. Jadi masalah tanda nanti teman-teman harus dibalikan lagi, seperti contoh yang tadi di awal, contoh 126 itu ya, kalau nanti tanda misalnya ada min, disesuaikan sehingga hasil daripada perkalian ini itu nanti akan sama dengan ini. Oke, ini berarti P plus 2R 1, 2P min R nya 0, Q plus 2S sama dengan 0, dan 2Q min S nya sama dengan 1. Persamaan A dikalikan 2 diperoleh 2P plus 4R sama dengan 2. Ya, kalau ini dikalikan 2 ya, kemudian dikurangi persamaan B menghasilkan 5R sama dengan 2. Mana? Kalian bisa lihat. Ini persamaan A, P ditambah 2R sama dengan 1. Oke, ini teman-teman tinggal operasikan saja ya. Jadi ikuti. Jadi ini misalnya disamakan. Persamaan A sama persamaan B. A-nya dikalikan 2 dulu. Berarti 2P ditambahkan 4R sama dengan 2 ya. Semuanya dikalikan 2 kan. Nah, kemudian dikurangi persamaan B menghasilkan 5R min 2. Nah, ini nyarinya berarti 2P kalau disusun ke bawah ya, ditambah 4R sama dengan 2, kemudian dikurangi persamaan B. Persamaan B nya adalah 2P min R. 2P dikurangi R sama dengan berapa? 0. Berarti hasilnya apa? 2 ambil 0, 2. 4R dikurangi R berarti 5R. 5R sama dengan 2. Ini habis ya. 5R sama dengan 2, atau kalau dicari R-nya, R sama dengan 2 per 5, tinggal 2-nya maju atau 5-nya turun ke bawah. R sama dengan 2 per 5. Kemudian disubstitusikan ke persamaan B ya. R sama dengan 2 per 5 menghasilkan persamaan B itu apa tadi? 2P min R. Jadi 2P dikurangi 2 per 5 ya. 2P dikurangi 2 per 5 akan menghasilkan R per 2 .
kemudian sama dengan 1/5. 1/5 kan? Ya, oke. Kemudian persamaan C dikalikan 2 sama menghasilkan 5S sama dengan min 1 atau S sama dengan min 1/5. Disubstitusikan ke persamaan C diperoleh Q sama dengan min 2S sama dengan 2/5. Dengan demikian inverse A untuk inverse A-nya, SP-nya berarti 1/5 yang ini ya. Kemudian Q-nya 2/5 ini. Kemudian R-nya 2/5. Kan tadi dapat kan ini R 2/5. Kemudian S-nya mana? 1 atau min 1/5. Ya. Oke, dengan cara itu yang B. Dengan cara yang sama serupa dengan B, maka kita peroleh ini juga silakan hitung caranya seperti ini juga ya. Dan kalau yang D inverse B kemudian dikali A ya, sama kan, tinggal ini dikali ini dikali ini, atau ditambah ini, kemudian ini dikali ini ditambah ini, sama seperti biasa. Yang E tinggal diinverskan AB-nya tadi ya. Oke. Jika A dan B matrik tak singular berukuran sama, maka AB punya inverse dan berlaku AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse yang sifat distributif ya. Oke. Terakhir adalah transpose matrik ya. Transpose intinya adalah merubah baris menjadi kolom, teman-teman. Transpose matrik A sama dengan AIJ berukuran M kali N adalah merupakan transpose matrik A, yaitu matrik berukuran N kali M. Jadi dibalik yang tadinya menjadi baris kemudian menjadi kolom. Ini contohnya transpose A atau transpose matrik A itu adalah transpose matrik A ya. Dengan unsurnya kan, ini AIJ kan unsurnya. Kemudian B A atau transpose A ditransposkan itu sama dengan unsur matrik A C kalikan I ditransposkan itu sama dengan matrik A itu sendiri. Oke. Karena penunjuk atau indeks baris untuk matrik A menjadi penunjuk kolom untuk transpose A atau transpose matrik A, maka baris matrik A transpose adalah kolom matrik A dan sebaliknya, seperti terlihat pada contoh. Jadi kalau digambarkan transpose matrik A itu awalnya kan seperti ini baris, ini kolom. Ketika jadi transpose matrik A, maka yang tadinya baris dia berubah jadi kolom. Nah gitu, baris berubah jadi kolom ya. Oke, bagaimana kalau transpose matrik B? Misalnya ini kan order 1 kali 4, maka akan menjadi 4 kali 1, barisnya dijadikan kolom dan seterusnya. Matrik transpose matrik C 3 2 1 1 0 2, ini awalnya ini 3 2 1 nya kita jadikan kolom. Nah 1 0 min 2 1 0 min 2 1 4 2 dijadikan kolom. Jadi yang tadinya baris jadi kolom. Maka itu kita sebut transpose. Teman-teman perhatikan transpose matrik D dan E masing-masing adalah dirinya sendiri. Matrik seperti ini disebut matrik simetri ya. Nanti ada lagi istilah matrik simetri. Ini contohnya D dan E. Jadi matrik yang D dan E ini kalau ditransposkan itu hasilnya sama dengan sebelum ditransposkan. Ini 1 2 min 1 1 2 min 1. Nah 2 0 1 2 0 1 min 1 1 3 min 1 1 3, sama persis teman-teman. Maka itu kita sebut matrik simetrinya. Jika A suatu matrik berukuran M kali N, maka transpose A matrik berukuran N kali M. Menurut definisi 1 2 3 untuk matrik simetri A sama dengan transpose A, ini berarti matrik A dan matrik transpose A berukuran sama yang hanya mungkin bila M sama dengan N. Dengan demikian suatu matrik simetri adalah matrik bujur sangkar.
Kemudian matrik diagonal adalah juga matrik simetri. Jelaskan apa sebabnya. Teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Jadi matrik simetri itu matrik bujur sangkar. Jadi nggak mungkin kalau nanti bukan matrik bujur sangkar. Matrik diagonal adalah juga matrik simetri. Nah, silakan nanti teman-teman coba jelaskan. Nah, ini contoh periksa matematik berikut. Apakah matrik simetri atau bukan? Ingat bahwa matrik simetri adalah jika ditransposkan hasilnya itu sama persis seperti sebelum ditransposkan. A transposnya 1 0 min 1 jadi A matrik simetri. Nah, lihat 1 0 min 1 kalau iya sama. Jadi A merupakan transpos matrik atau matrik simetri ya. B, C, D teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, yang F bukan matrik simetri karena kalau dirubah hasilnya akan beda. Ya. Jadi A, B, C merupakan matrik simetri. D dan E bukan matrik simetri karena dua-duanya bukan matrik bujur sangkar. D dan E, lihat. D dan E jelas bukan matrik bujur sangkar. Oke, selesai. Jadi bahasan kita matrik seperti ini lumayan panjang, ada 1 jam lebih. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Kalaupun nanti ada yang kira-kira belum mengerti, silakan teman-teman diulang videonya, atau jika perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.